Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak hebat? Berjumpa lagi dengan pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Hari ini kita akan belajar tentang menghindari ghibah dan melaksanakan tabayun. Sebelum video ini kita mulai, marilah kita membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, memahami sifat ghibah dan tabayun. Kedua, menjelaskan cara menghindari sifat ghibah dan melaksanakan tabayun. Yang ketiga, menerapkan sikap tabayun dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, kita akan membahas tentang Islam melarang ghibah. Apakah anak-anak tahu apa itu ghibah? Pastinya sudah sering ya kalian mendengar ghibah itu apa. Di sini Bu Rizky akan menjelaskan ghibah. Secara bahasa, ghibah berasal dari kata goba yagibu yang artinya adalah mengumpat, fitnah, umpatan, atau gunjingan. Secara istilah, ghibah adalah membicarakan aib orang lain tanpa sepengetahuannya mengenai sifat atau kehidupannya. Sedangkan jika ia mendengar, maka ia tidak menyukainya. Oke anak-anakku, di zaman sekarang setiap hari kita selalu disuguhkan dengan berita maupun informasi, baik itu dari media sosial maupun dari teman kita. Ketika kita sudah mendapat berita, apa yang kita lakukan? Pasti kita akan menceritakan berita tersebut ke sana kemari. Padahal kita belum tahu apakah berita itu benar apa tidak. Ada dua pelanggaran yang dilakukan oleh orang yang suka membicarakan orang lain. Yang pertama, pelanggaran terhadap hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, pelanggaran terhadap kehormatan sesama. Maksud dari pelanggaran terhadap hak Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu bahwa Allah sangat tidak suka orang itu melakukan ghibah. Karena ghibah adalah sifat yang dimurkai oleh Allah. Tetapi hal apa yang harus kita lakukan ketika kita sudah ghibah? Yaitu kita dengan cara bertaubat dan menyesali perbuatan kita. Yang kedua, pelanggaran terhadap kehormatan sesama. Maksudnya di sini yaitu bahwa apabila si A menceritakan aib si B, kemudian si B mendengar bahwa si A menceritakan aibnya. Hal apa yang harus dilakukan si A? Yaitu dengan cara meminta maaf kepada si B. Lanjut ya. Islam melarang keras umatnya untuk ghibah. Ghibah diibaratkan memakan daging saudaranya sendiri yang telah mati. Ghibah dapat dicegah dengan selalu mengingat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha melihat dan Maha mengetahui. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Hujurat surat 49 ayat 12 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Janganlah mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Selanjutnya yaitu inspirasi Islami untuk menghindari ghibah.
Orang yang suka menggunjing atau berbuat gibah, maka keimanannya jauh dari sempurna. Bahkan Rasulullah SAW menggunakan istilah iman belum masuk di hati untuk orang yang suka menggunjing. Faktor terjadinya gibah. Ada 6 faktor. Yang pertama yaitu iri karena melihat keberhasilan orang lain. Yang kedua, egois dan merendahkan orang lain. Yang ketiga, amarah yang tidak terkendali. Yang keempat, bercanda yang berlebihan. Yang kelima, balas dendam. Dan yang terakhir yaitu membicarakan keburukan orang lain dengan keinginan mengangkat derajatnya sendiri. Anak, ada yang tahu apa tidak bagaimana cara kita menghindari gibah? Jadi ada 4 cara agar kita dapat terhindar dari gibah. Yang pertama yaitu kita harus sadar diri atau introspeksi diri. Yang kedua menjaga lisan. Yang ketiga berpikir positif. Dan yang terakhir yaitu berkumpul dengan orang yang soleh. Selanjutnya kita akan membahas tentang Islam mengajarkan tabayun. Anak-anak masih semangat untuk mendengarkan video hari ini? Kita akan membahas tentang tabayun. Ada yang tahu apa itu tabayun? Tabayun. Setiap orang harus memilih dan memilah secara kritis terhadap setiap informasi yang diterima. Proses memilih dan memilah secara kritis dalam Islam disebut dengan tabayun. Tabayun menurut bahasa artinya mencari kejelasan tentang sesuatu hingga jelas benar keadaannya. Sedangkan menurut istilah tabayun artinya meneliti, mempelajari, dan menyeleksi suatu kabar berita dengan tidak tergesa-gesa dalam memutuskan suatu permasalahan, baik itu hal hukum, kebijakan, dan lain sebagainya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Hujurat surat 49 ayat 6 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika seorang fasik datang kepadamu membawa berita penting, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena ketidaktahuanmu yang berakibat kamu menyesali perbuatanmu itu. Yang terakhir, kita akan membahas tentang tabayun pada informasi media sosial. Dalam bermedia sosial, hendaklah kita membiasakan diri melakukan tabayun. Karena dengan melakukan tabayun, kita akan terhindar dari informasi yang bersifat hoaks. Adapun teknik tabayun dalam bermedia sosial yaitu 1. Sumber informasi dipastikan dengan benar. Yang kedua, pastikan isi informasi berisi kebenaran. Yang ketiga, pastikan tempat dan waktu informasi yang diperoleh adalah benar. Kemudian tabayun memiliki banyak sekali hikmah dan manfaat. Hal tersebut karena dengan tabayun kita akan terbiasa membuktikan suatu kebenaran yang sebenar-benarnya. Adapun tabayun memiliki banyak manfaat. Di antaranya bersikap hati-hati dalam menerima dan menyebarkan berita. Yang kedua, bisa saling menghargai antara sesama sehingga tidak terjadi kesalahpahaman. Yang ketiga, berbaik sangka terhadap sesama. Dan yang terakhir yaitu terjadinya persatuan dan kesatuan di lingkungan keluarga, sekolah maupun masyarakat sekitarnya. Mungkin itu materi pada hari ini. Dari materi tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa Islam melarang keras umatnya untuk bergibah. Karena gibah diibaratkan memakan daging saudaranya sendiri yang telah mati. Dan
Yang kedua, Islam mengharuskan kita untuk menyelidiki berita yang disampaikan oleh orang-orang yang tidak dapat dipercaya. Demikian tadi penjelasan tentang menghindari ghibah dan melaksanakan tabayun. Semoga kita semua bisa terhindar dari ghibah dan juga bisa melakukan tabayun. Mohon maaf apabila Bu Rizky ada salah kata. Bu Rizky akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.